Ade Armando dikecam netizen usai ajak umat Kristen kompak tak pilih Anies di Pilpres mendatang. Saat ini ia masih lakukan kampanye terbatas di Gereja Jakarta. Namun tentu saja diharapkan suara dari para pendeta Jakarta itu menggema ke seluruh Indonesia. Kubu Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Ade Armando kembali trending di Twitter. Sudah 2.800 tweet soal Ade Armando di Twitter per Kamis 3 November 2022. Pukul 10.18 waktu Indonesia Barat. Setelah ditelusuri, video viral Ade Armando di Twitter itu adalah ajakannya ke umat Kristen untuk tak memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ade Armando terang-terangan mengajak semua umat Kristen bersatu untuk tidak memilih Anies Baswedan. Pada Pilkada Jakarta dan Pilpres 2019 lalu, Ade Armando CS getol menuding salah satu kelompok memainkan politik identitas dalam pemilu. Namun video Ade Armando yang viral di Twitter itu dinilai kontradiksi dengan pernyataannya yang menentang politik identitas pada pemilu musim lalu oleh netizen. Bahkan tak sedikit netizen menilai Ade Armando memecah belah persatuan dengan menggunakan isu agama. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah umat Kristen memegang peran menentukan apakah Anies menang dalam Pilpres 2024. Demikian ujarnya. Menurut Armando, Pilpres tahun ini akan berlangsung ketat seperti tahun 2014 sehingga suara minoritas yang akan menjadi penentu. Katanya jika umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang menjadi presiden. Penjelasannya begini, pertama-tama tentu kita harus asumsikan bahwa Anies memang akan maju. Sampai saat ini tambahnya tiket itu sebenarnya belum di tangan. Inisiatif Surya Paloh untuk memajukan nama Anies belum 100% disampaikan oleh dua calon partai mitra koalisi PKS dan Demokrat. Kedua partai tersebut kabarnya masih sama-sama bersikeras tentang siapa yang menjadi cawapres. PKS ngotot PKS yang harus jadi cawapres. Kemudian, kemungkinan besar yang akan diajukan adalah Ahmad Heriawan, demikian ujarnya. Lanjut dia, tentu saja Demokrat ngotot mengajukan AHY sebagai cawapres. Rasanya cuma itu yang mengganjal terbangunnya koalisi, tapi rasanya masalah itu bisa diselesaikan dengan prinsip wani piro. Demikian ujarnya. Dalam video tersebut, Armando menyebut Ganjar adalah lawan sengit Anies dari berbagai tokoh nasional yang masuk dalam bursa capres. Masalahnya, PDIP belum memutuskan untuk mencalonkan Ganjar, tapi saya duga cepat atau lambat Ganjar akan diajukan, demikian katanya. Ia juga merosting soal suara muslim pemilih Anies yang terbelah dengan menampilkan judul tangkapan layar media online. Anehnya, tulisan judul berita media online itu malah menuliskan suara non-muslim pemilih Anies hanya separuh dari pemilih Ganjar. Tapi ada kecenderungan suara muslim ke arah Anies, demikian katanya. Sebaliknya, lanjut Armando, pemilih Kristen lebih besar ke Ganjar ketimbang Anies, tapi ini bukannya tidak ada perubahan. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen memilih Anies, sangat mungkin yang akan menang adalah Anies. Demikian ujarnya. Katanya suara Kristen di Indonesia sekitar 10%, kalau semua Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar bakal dapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Armando juga menuding Anies gencar mendekati umat Kristen. Menurutnya Anies tidak perlu menarik suara umat Islam. Suara umat Islam sudah digarap oleh Habib Rizik, Ustadz Abdul Somad, para habaib PKS, jaringan organisasi, majelis taklim, dan lainnya. Demikian ujarnya. Bahkan Armando nekat menuding Anies akan mengambil semua cara untuk mengambil hati umat Kristen meski dengan menyebarkan hoax. Armando mengambil contoh hoax berita Keuskupan se-Jabodetabek mendeklarasikan dukungannya ke Anies dengan menampilkan capture judul berita online. Anehnya, entah media buzzer siapa yang memberitakan Keuskupan Agung Jakarta mendukung Anies di Pilpres 2024. Sebab bisa saja video viral itu diunggah oleh pihak-pihak lawan politik untuk menjatuhkan salah satu pihak. Meski banyak menuai dukungan oleh para pengikut Cokro TV, namun Armando panen hujatan di Twitter. Netizen menuding jika Armando telah menghasut masyarakat Indonesia
Sementara itu di tempat lain, bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem Anies Baswedan picu kerumunan di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Jumat 4 November.